Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlia Agustina. Saya mahasiswi dari program S1 Manajemen SDM Universitas Mitra Bangsa. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu dosen yang telah membimbing dan menguji saya pada hari ini. Pekerjaan saya adalah seorang penyuluh lapangan keluarga berencana dan seorang wira swasta. Berikutnya saya akan mempresentasikan tentang proposal tentang pengaruh stres kerja dan kepuasan kerja dan terhadap kinerja karyawan divisi Surface Treatment PT Dirgantara Indonesia Persero. Industri transportasi udara di Indonesia merupakan usaha yang dimiliki potensi yang cukup besar, mengingatkan Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi wisata yang dimilikinya sangat menarik bagi turis domestik maupun internasional. Di samping itu, peran transportasi udara bagi negara kepulauan seperti Indonesia sebagai penyambung kegiatan ekonomi antara daerah yang tingkat terjangkau oleh jalur darat. Contohnya seperti pengiriman kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terdiri dari bahan pokok makanan, barang kebutuhan logistik, dan kebutuhan ekonomi lainnya. Pembentukan PT Dirgantara Indonesia Persero didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 yang menyatakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai keinginan hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Tujuan dibentuknya BUMN antara lain adalah untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional. Tujuan penelitian berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan masalah-masalah yang akan dilakukan Divisi Surface Treatment PT Dirgantara Indonesia adalah 1. Untuk mengetahui pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan di Divisi Surface Treatment PT Dirgantara Indonesia Persero. Kedua, untuk mengetahui pengaruh kepuasan kinerja kerja di Divisi Surface Treatment PT Dirgantara Indonesia Persero. 3. Untuk mengetahui pengaruh stres kerja dan kepuasan kerja secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan di Divisi Surface Treatment PT Dirgantara Indonesia Persero. B. Identifikasi masalah. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang dibahas serta di hasil wawancara di atas, dapat diidentifikasi terhadap masalah dalam kepuasan kinerja dan kinerja karyawan Divisi Surface Treatment PT Dirgantara Indonesia Persero yang terjadi diduga akibat adanya indikator stres kerja. C. Pembatasan masalah. 1. Pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan Divisi Surface Treatment PT Dirgantara Indonesia. Yang kedua, pengaruh kepuasan kinerja kerja Divisi Surface Treatment PT Dirgantara Indonesia Persero. 3. Pengaruh stres kerja dan kepuasan kerja secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan di Divisi Surface Treatment PT Dirgantara Indonesia Persero. D. Perumusan masalah. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah-masalah yang akan dilakukan di Divisi Surface Treatment PT Dirgantara Indonesia, yaitu sebagai berikut. 1. Adanya pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan di Divisi Surface Treatment PT Dirgantara Indonesia Persero. 2. Pengaruh kepuasan kinerja kerja di Divisi Surface Treatment PT Dirgantara Indonesia Persero. 3. Adanya pengaruh stres kerja dan kepuasan kerja secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan di Divisi Surface Treatment PT Dirgantara Indonesia Persero. Tujuan penelitian. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah-masalah yang akan dilakukan di Divisi Surface Treatment PT Dirgantara Indonesia Persero, yaitu 1. Untuk mengetahui pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan di Divisi Surface Treatment PT Dirgantara Indonesia. 2. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kinerja kerja di Divisi Surface Treatment PT Dirgantara Indonesia Persero. 3. Untuk mengetahui pengaruh stres kerja dan kepuasan kerja secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan di Divisi Surface Treatment PT Dirgantara Indonesia Persero. Kegunaan penelitian.
Kegunaan teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk mengembangkan teori yang sudah ada dan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya, serta memberikan tambahan informasi untuk perkembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen sumber daya manusia mengenai stres kerja, beban kerja, kepuasan kerja, dan kinerja karyawan. Kajian pustaka. Kajian pustaka ini akan memaparkan teori-teori yang berhubungan dengan masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini, seperti pemaparan pada bab sebelumnya. Dalam kajian pustaka ini ditemukan konsep dan teori yang ada kaitannya dengan materi-materi yang digunakan dalam pemecahan masalah, yaitu teori-teori mengenai stres kerja, beban kerja, dan kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Konsep dan teori tersebut dapat dijadikan sebagai perumusan, hipotesis, dan penyusunan instrumen penelitian dan sebagai dasar dalam membahas hasil penelitian. Manajemen merupakan suatu aktivitas yang berhubungan dari aktivitas satu dengan aktivitas lain. Aktivitas tersebut tidak hanya mengolah orang-orang yang berada dalam suatu organisasi, melainkan mencakup tindakan perencanaan, perorganisasian, penggerakan, pengendalian yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Rangkaian ini dinamakan proses manajemen. Prinsip manajemen dalam organisasi mengatur bagaimana kegiatan berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Stres kerja. Stres kerja merupakan suatu tanggapan adiktif dibatasi oleh perbedaan individual dan proses psikologis, yaitu konsekuensi dari setiap kegiatan, lingkungan, situasi, atau kejadian eksternal yang membebani tuntutan psikologi atau fisik yang berlebihan terhadap seseorang di tempat individu itu berada. Stres yang positif disebut interest, sedangkan stres yang berlebihan bersifat merugikan disebut distress. Dalam suatu pekerjaan, karyawan yang diberikan beban yang berlebihan atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuannya, mereka akan mengalami stres dalam menjalankan pekerjaannya. Setelah di sini merupakan cara yang agar karyawan tersebut dapat memberikan kontribusi kerja yang memuaskan bagi perusahaan. Setiap manusia pasti memiliki masalah dalam hidupnya, terlebih manusia yang bekerja. Salah satu masalah dalam kerja adalah stres. Stres itu harus dibatasi bagi oleh orang itu sendiri maupun melalui bagian orang lain. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa stres adalah kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan kondisi fisik dan psikis pada karyawan yang bersumber dari individu maupun organisasi sehingga pengaruh pada fisik dan psikologi. Beban kerja dan kepuasan kerja. Secara umum, beban kerja merupakan reaksi tubuh manusia ketika melakukan suatu pekerjaan eksternal. Mengingat kerjaan manusia bersifat mental dan fisik, maka masing-masing mempunyai tingkat pembebanan yang berbeda-beda. Jika kemampuan pekerjaan tidak tinggi pada tuntutan pekerjaan, akan muncul perasaan bosan dan overstress. Namun sebaliknya, jika pekerjaan lebih rendah daripada tuntutan pekerjaan, maka akan muncul kelelahan yang lebih atau understress. Kepuasan kerja pada dasarnya merupakan sesuatu yang bersifat individual. Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Semakin tinggi penilaian terhadap pekerjaan yang dirasakan sesuai dengan keinginan individu, maka tinggi kepuasannya terhadap pekerjaan tersebut. Jenis penelitian. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian deskriptif atau verifikatif. Data penelitian yang diperoleh tersebut diolah dianalisis secara kuantitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kuantitatif, yaitu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positifme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis, dan bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan. Kemudian, data yang didapatkan diproses lebih lanjut dengan alat bantu berupa dasar-dasar teori yang dipelajari sebelumnya sehingga dapat memperjelas gambar mengenai objek yang diteliti, dan kemudian dari hasil tersebut ditarik kesimpulan. Berikut pengertian metode deskriptif dan verifikatif menurut Sugiono.
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan nilai verifikasi mandiri, baik suatu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain sehingga menghasilkan kesimpulan. Metode deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui kondisi stres kerja, beban kerja, kepuasan kerja, dan kinerja karyawan divisi Surface Treatment PT Dirgantara Indonesia Persero. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.